Hey yo yo, ada boy, kita lanjut dari yang terakhir. Akademi Shrek akan berlawanan dengan Akademi Blazing Fire. Keduanya tidak pernah kalah dari awal kompetisi kali ini. Siapakah yang akan menjadi juara bertahan kali ini? Keduanya pun sudah masuk ke dalam arena, membawa acara menghitung mundur, dan pertarungan pun dimulai. 植物系，或许还有几分胜算。第一回计，我心如此。风波，垃圾，休想！ 又一生命，这火无双能不能躲过？ Nah, seperti dulunya, Tangzan kembali menjebak kapten tim. Namun hal ini ternyata sudah diperkirakan. Keadaan pun berbalik saat wanita api mengeluarkan perlindungan yang mutlak. 第三魂技抗拒过环，超强，但小三的蛛网束缚都计算在内了。 Wow, walaupun Tangzan sudah dijebak 1 lawan 5, tetap saja ia bisa menghindar seluruh serangan. Ya seperti sudah terlalu overpower. Mereka kembali menjebak kapten tim. Namun seberapa kuat mereka menyerang, tetap saja ada si wanita api ini yang menggunakan skill ketiganya. Sebuah skill pertahanan yang mutlak. Seluruh serangan pun tak ada yang mempan. Hingga kali ini mereka menggunakan kekuatan gabungan untuk mengunci Tangzan. Pertarungan pun berakhir. 火舞耀阳，小三，第一魂技缠绕。他们全程都在针对小三。小三真的能？是时候减弱威力了。太天真了！你们以为火属性武魂大大限制了我的能力？可惜呀，我的蓝银草火免，蓝银囚笼。 Ya, 7 monster Akademi Shrek pun kembali keluar sebagai pemenang. Rumput perak Tangzan ini ternyata kebal terhadap api dan air. Hal ini karena ada bantuan karena sudah memakan tanaman api dan es. Tim Blazing Fire pun mengaku kalah. Akademi Shrek menang 12 kali beruntun sejak awal pertandingan. Sejak saat itu, Akademi Shrek pun semakin terkenal. Namun di sisi lain perselisihan mulai terjadi. Wanita api tadi semakin kesal, terutama terhadap Tangzan. Kebetulan di dalam ruangan ada juga ketua dari tim angin, namanya adalah Feng Xiaotian. Ia juga menyukai wanita api ini, adik dari kapten tim yang bernama Huo. Nah, Huo ini pun menyuruh Xiaotian untuk mengalahkan Tangzan. Apabila bisa, maka ia rela menjadi pacarnya. Kembali ke ruangan, kali ini pun Guru Taze berbicara kepada Tangzan. Ia sedikit menegur karena tadi terlalu banyak memamerkan kekuatannya. Seluruh gerakan rahasia Tangzan rata-rata sudah hampir diketahui oleh musuh, kecuali kaki laba-laba yang masih tersembunyi. Guru Taze pun menghukum Tangzan tidak boleh main dulu di babak selanjutnya. Namun di sini Guru Chengming dan Mupai pun saling membela Tangzan. Mereka pun meminta Guru Taze agar terus mengizinkan Tangzan bermain. Untuk tim lawan selanjutnya, mereka akan bertemu dengan Akademi Changhui. Nah, akademi yang dari dulu sudah menyimpan dendam dengan Akademi Shrek. Ditambah lagi dengan Guru Shen yang menghilang. Kali ini Guru Taze pun tetap membiarkan Tangzan bermain. Apakah dendam tim Akademi Changhui akan terbalaskan? Kedua tim pun sudah masuk ke dalam arena. Pembawa acara mulai menghitung waktu mundur. Pertarungan pun dimulai. 史莱克学院对阵苍辉学院，比赛开始。你们过来呀！ Walaupun sudah dimulai, keduanya saling menunggu untuk menyerang. Akademi Changhui ini terus memprovokasi Akademi Shrek untuk menyerang duluan. Hingga akhirnya karena tidak terprovokasi, Akademi Changhui pun mengeluarkan kartu as mereka.
mereka mengeluarkan teknik penggabungan 7 kekuatan jiwa. Singkat cerita, teknik ini bisa digunakan apabila seluruh martial soul-nya sama dan seimbang. Teknik itu biasanya hanya mengeluarkan satu serangan yang sangat kuat. Serangan itu pun membuat asap yang sangat tebal. Ternyata Akademi Changhui ini bermaksud untuk membunuh Akademi Shrek di dalam arena. Namun lagi-lagi, Tang San tidak terpengaruh oleh ilusi tersebut. Seketika seluruh Akademi Changhui pun tidak bisa bergerak. Skill itu melukai murid Akademi Changhui sendiri. Setelah kejadian itu, seluruh Akademi Changhui terluka parah. Para medis mengatakan kalau pikiran mereka akan cacat seumur hidup. Wow, lumayan tragis dan Tang San cukup kejam. Karena di dalam arena tidak diperbolehkan membunuh, tim investigasi pun segera menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini ada Salah sendiri yang akan turun tangan. Ada juga Ayah Rongrong. Namun saat diinterogasi, kepala sekolah Flander terus berpura-pura. Ia mengatakan kalau Tang San juga tidak tahu sama sekali. Singkat cerita, Tang San juga ikut dipanggil. Ia juga berpura-pura seolah terluka sangat parah. Saat ditanyakan, Tang San juga berkata tidak tahu sama sekali. Seluruh arena berasap dan tiba-tiba ada sinar yang sangat terang. Saat tersadar, seluruh Akademi Changhui sudah pingsan. Salah pun semakin naik tensi. Setelah itu, kepala sekolah Flander juga berpura-pura untuk memarahi Tang San. Salah pun langsung meledak karena tingkah akting mereka. Ia pun langsung mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi Akademi Shrek dari turnamen. Namun beberapa saat kemudian kembalilah muncul Guru Tase. Karena ada token kekuasaan mutlak, Guru Tase pun menyuruh untuk mengakhiri investigasi tersebut. Ternyata Guru Tase dulunya adalah tetua penasehat Istana Wuhan. Salah tentu saja tak berani melawan. Kali ini Tang San pun berhasil selamat. Namun setelah hal tersebut terjadi kejadian lucu. Guru Erlong pun memarahi suaminya karena masih berhubungan dengan wanita itu. Siapakah wanita itu? Ya, dia sekarang adalah ratu dari Istana Wuhan. Namun Guru Tase berkata bahwa ini adalah token milik ayah Tang San. Guru Erlong pun tak jadi marah. Untuk lawan selanjutnya, mereka akan bertemu dengan Akademi Tianzui. Ini adalah babak terakhir sebelum babak penyisihan. Seluruh anggota Akademi Tianzui ini adalah wanita. Mereka adalah Akademi Elemen Air. Sebelum bertarung, Xiao Tian juga menghampiri Tang San. Entah mengapa akhir-akhir ini ia selalu datang mencari perhatian. Namun Tang San dan tim juga tidak terlalu mempedulikannya. Pertarungan pun akan segera dimulai. Dan setelah sedikit acara pembukaan, Akademi Shrek dan Akademi Tianzui pun saling bertarung. Beberapa kali Akademi Tianzui ini selalu mengunci pergerakan Akademi Shrek. Terutama dari ketua tim yang kekuatan jiwa pertamanya bisa membekukan lawan secara instan. Namun kali ini untungnya ada Tai Long dan Mu Pai yang bermain. Tai Long memiliki kekuatan fisik yang lebih. Di sisi lain juga ada Mu Pai yang berhasil terlepas. Beberapa kali Mu Pai pun memberikan serangan. Hingga akhirnya Akademi Tianzui pun mengeluarkan skill andalan mereka. Dengan skill keempat Xiaoping, mereka pun membentuk badai salju yang sangat besar. Udara menjadi sangat dingin sampai pembawa acara pun menyuruh mengaktifkan array pelindung. Di dalam arena, Akademi Shrek pun terus berlindung dengan rumput perak Tang San. Singkat cerita, badai salju itu pun terlalu dingin. Tang San menyuruh yang lainnya untuk mundur duluan.
Dan untuk serangan final kali ini, Akademi Tianzui pun mengeluarkan kartu as mereka, sebuah serangan yang seharusnya dikeluarkan saat final nanti. Mereka mengeluarkan Martial Soul, burung Phoenix S mereka, Phoenix yang sama seperti Ma Hongqin. Tang San pun mengeluarkan kaki laba-labanya juga. Pertarungan pun berakhir. Dan pertarungan pun berakhir imbang. Kedua tim saling mengaku kalah. Singkat cerita, setelah pertarungan, ada 5 akademi urutan yang paling atas di babak kualifikasi ini. Di antaranya adalah Akademi Petir, Akademi Angin, Akademi Shrek, Akademi Blazing Fire, dan Akademi Tianzui. Mereka semua mendapatkan hadiah khusus dari Raja, yaitu sebuah title untuk memimpin wilayah kecil. Akan dibagikan setelah kompetisi berakhir. Setelah hal itu, Tang San dan tim pun mendapatkan waktu 1 bulan sebelum babak penyisihan. Babak penyisihan berbeda dengan babak kualifikasi. Mode bertarungnya adalah 1 lawan 1. Yang menang maka akan terus bermain. Hingga seluruh anggota tim berhasil dikalahkan, maka akademi tersebut akan menang. Kali ini ada 15 tim yang masuk ke babak penyisihan. Dari 15 tim, nantinya hanya ada 5 tim yang bisa lolos ke final. Hingga sampai di babak final, mereka pun akan bertarung di Istana Wuhan. Di dalam waktu libur 1 bulan ini, Tang San pun meminta untuk menyendiri, untuk berlatih sendiri. Krutase pun menyetujuinya. Sedangkan tim Akademi Shrek lain juga diberikan latihan yang khusus. Di sisi lain, Tukubok juga bertemu dengan seseorang. Ia bertemu dengan Tuolok Persi. Ternyata selama ini mereka saling menyimpan dendam. Keduanya sempat bertarung beberapa tahun lalu. Kali ini pun Tukubok bermaksud untuk menyelesaikan dendam di antara mereka dulu. Kedua Tuolok pun saling bertarung. Dan karena ada senjata rahasia milik Tang San, Tuolok Persi pun sedikit terluka. Tukubok berhasil memenangkan pertarungan. Kembali ke Tang San setelah terus menyendiri, ia terus merenung apa yang kurang di pertarungan kemarin. Tang San pun sangat kesal. Ia sempat berpikir, apakah rumput perak memang tidak bisa berkembang terlalu jauh. Sesaat Tang San pun sempat berpikir untuk menyerah kepada rumput perak saja dan berlatih Martial Soul Palu. Namun tak lama setelah itu, Tukubok pun datang. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tang San pun menceritakan kalau ia ragu akan kemampuan dari rumput perak. Setelah hal itu, Tukubok pun membawa Tang San berjalan-jalan. Ia menyuruh Tang San merasakan energi rumput perak di sekitar. Tang San pun merasa sangat hangat. Dari situlah Tukubok pun menjelaskan kalau rumput Tang San ini bukan rumput perak biasa. Tukubok yakin kalau rumput perak Tang San akan berkembang jauh lebih kuat. Sementara itu, Tang San juga merasakan kehadiran ibunya yang sangat hangat. Tang San pun tak jadi menyerah pada rumput peraknya. Di sisi lain, Xiao U dan tim, mereka juga mendapatkan pelatihan yang sangat ekstrim dari Krutase. Di saat yang sama, mereka juga membahas Tang San. Xiao pun menjadi kangen kepada Tang San. Ia pun mengunjunginya. Malam harinya, Tang San pun pergi ke ibu kota. Singkat cerita, Tukubok ini menyuruh Tang San untuk mengincar juara 3 saja dalam turnamen kali ini. Hal ini dikarenakan karena Istana Wuhan sangat mengerikan. Bahkan Ratu sekarang menyebut mereka sebagai generasi emas Istana Wuhan. Di sisi lain, Tang San juga sudah terlalu mencolok. Seharusnya data dirinya sudah berada di tangan Salas. Bisa-bisa saja ia diserang tiba-tiba. Namun sebenarnya apakah hadiah dari turnamen ini? Apakah sekedar menambah pengalaman saja? Tentu saja tidak, guys.
Hadiah di turnamen ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yaitu 3 tulang roh. Bahkan rumornya, salah satu tulang roh ini didapatkan dari Raja Istana Wuhan terdahulu yang sudah meninggal. Tuku Po pun menyuruh Tang San menyerah saja. Namun Tang San tetap ingin mengincar juara pertama, hingga akhirnya Tuku Po pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah kembali ke rumah, Xiao pun menghampiri Tang San. Tang San pun kembali menyisir rambut Xiao. Tak lama setelah itu terjadilah ledakan di Akademi Shrek. Mereka pun segera mencari tahu. Ternyata di dalam hutan Akademi Shrek, para anggota tim sedang dihajar babak belur oleh Guru Erlong. Pelatihannya sedikit keras dan melelahkan. Saat Tang San datang, semuanya pun kembali bersemangat. Mereka pun sedikit bertarung dengan Guru Erlong. Esok harinya mereka semua pergi melakukan pendaftaran babak penyisihan. Gedung arena Tiantou dibangun dengan sangat megah. Puluhan prajurit menjaga gerbang tersebut. Kepala sekolah pun menunjukkan identitas akademi. Dan penjaga gerbang pun segera mengantarkan Akademi Shrek ke ruangannya. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan monster buas 10.000 tahun. Ia tampak tersiksa dan dikurung. Melihat hal itu, Xiao tampak sedikit sedih. Mengapa Xiao terus sedih melihat hewan-hewan yang tersiksa? Kita akan tahu di video-video ke depan. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba ke kemah khusus untuk Akademi Shrek. Tak lama setelah itu, Ayah Rongrong pun datang bersama Jing He. Mereka berbicara tentang penerimaan murid. Rencananya Ayah Rongrong ingin mengirim beberapa anggota klan untuk belajar di Akademi Shrek. Kepala sekolah Flounder tentu saja sangat senang. Terutama apalagi masalah uang. Setelah itu Ayah Rongrong pun kembali. Saat keluar, Ayah Rongrong berkata kepada Rongrong akan menjadikannya pewaris sah Ubin Pagoda setelah lulus nanti. Mendengar hal itu, Oscar pun menjadi sedih karena akan berpisah dengan Rongrong. Di sisi lain, klan Ubin Pagoda ini ternyata memiliki sebuah persyaratan soal hubungan pernikahan. Malam itu, setelah Oscar mengungkapkan perasaannya, Rongrong ingin memberitahunya, namun sayang karena ia tidak berani mengatakannya. Lalu esok harinya, Guru Tase pun mengumumkan bahwa setelah kompetisi antar akademi ini, semua murid Akademi Shrek sudah akan dianggap lulus. Rongrong pun sangat sedih dan tidak tahu bagaimana terhadap Oscar. Mampukah Rongrong dan Oscar bersama? Kita akan tahu di video-video ke depan juga. Singkat cerita, esok harinya babak penyisihan sudah akan dimulai. Setelah diundi, Akademi Shrek akan berlawanan dengan tim dari Kota Balak. Di Kerajaan Tiantou, pasukan militer Kota Balak ini adalah salah satu pasukan militer terbesar. Mereka cukup berkuasa di kota ini. Waktu itu, Akademi Shrek juga dikalahkan oleh Sekolah Balak. Sore harinya semua pun sudah berkumpul. Pertarungan babak pertama akan dimulai dari Akademi Shrek. Kali ini ada Xiao yang akan maju duluan melawan Luo Fuji. Saat di dalam arena, Luo Fuji pun terus mengejek Xiao. Karena terlalu meremehkan, Luo Fuji pun berhasil dikalahkan. Satu persatu tim Balak berhasil dikalahkan Xiao. Dari 7 orang satu tim, Xiao sendiri sudah mengalahkan 5 petarung sekaligus. Hingga akhirnya di petarung ke-6, ia pun sedikit memberikan perlawanan kepada Xiao. Wow, lagi-lagi tanaman kerinduan Xiao melindungi Xiao saat dalam bahaya. Karena Xiao sudah melakukan 5 pertarungan beruntun, Guru Tase pun mengganti pemain. Kali ini ada Tang San yang akan bertarung. Singkat cerita, Tang San menang dengan begitu mudah. Po dari klan api pun semakin kesal. Suatu saat ia pergi ke perkumpulan Shrek untuk meminta Tang San berbicara. Po mengajak Tang San duluan maju apabila bertemu dengan akademinya nanti. Namun Tang San tak bisa menjanjikan hal itu. Ia hanya berkata akan bertarung sekuat tenaga. Hebohnya lagi saat malam hari pengambilan undian, ternyata Akademi Shrek benar-benar akan bertarung melawan Akademi Api. Kali ini Phoenix pun meminta agar ia diperbolehkan bermain. Guru Tase pun menempatkan Phoenix di posisi kedua setelah Tang San.
Dan esok harinya, pertarungan pun dimulai. Huo tidak jadi maju duluan. Pertarungan pertama akan dimulai dengan kakak Huo yang akan melawan Tang San. Tang San pun berhasil memenangkan pertarungan. Hingga akhirnya sampai di pertarungan ke-6, tidak ada yang berhasil mengalahkan Tang San. Tang San sendiri sudah berhasil mengalahkan 5 orang beruntun di Akademi Api. Akademi Api pun mulai diremehkan orang-orang. Mendengar orang-orang yang berbisik Akademi Api lemah, Huo pun mendapatkan tekanan yang semakin besar. Huo yang awalnya temperamen menjadi sangat tenang. Ia pun berhasil mengalahkan Tang San. Dan Tang San pun terluka demi melindungi Huo. Huo ini menggunakan teknik penggabungan cincin roh. Teknik penggabungan cincin roh ini tidak bisa dipelajari. Hanya sedikit orang yang beruntun yang bisa menggunakannya. Karena merasa bersalah, Huo pun mengaku kalah dan Akademi Shrek keluar sebagai pemenang. Di dalam tenda, tim medis pun berkata, Tang San baik-baik saja. Hanya saja tidak boleh bertanding lagi dalam beberapa hari ke depan. Selama beberapa hari ke depan, Tang San pun hanya menonton pertarungan. Hingga di suatu saat, Huo pun kembali mengajak Tang San berbicara. Karena tidak tenang, Xiao pun diam-diam mengikutinya. Kali ini tampak Huo yang mulai menyukai Tang San. Ia bertanya mengapa menyelamatkannya kemarin. Namun Tang San berkata kalau ia sudah mengukur kekuatannya. Lagi pula, apabila Huo mati, maka masalah Akademi Shrek dan Akademi Api akan semakin rumit. Secara tak sengaja, Huo pun terpeleset dan juga mengecup Tang San di sana. Di sisi lain juga ada Xiao yang melihat semua itu. Apakah yang akan terjadi? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.